Suka kerokan ya? Banget. Kalau misal udah capek, apalagi kalau misalnya abis kerja kan, pulang malam, paginya udah lagi. Nah, tapi ngomong soal kerokan mau masuk angin, kita tanya dulu nih klarifikasi nih sekarang. Bersama kita udah ada Prof. Ari, seorang dokter penyakit dalam dan juga konsultan pencernaan. Gimana dokter Ari ini? Prof. Ari ini bagaimana mengenai kerokan dan penyakit masuk angin? Ada nggak masuk angin tuh sebenarnya? Tapi sebenarnya itu penyakit masuk angin tuh ada dalam dunia medis nggak sih, Dok? Nggak, itu kita bilang bahwa masuk angin itu mitos. Jadi nggak ada. Artinya di dalam istilah atau term kedokteran tuh nggak ada istilah masuk angin. Oke, adanya istilah apa nih, Dok? Jadi begini, kalau pasien itu datang kepada dokter, ya bisa, dok saya masuk angin. Nah, dokter harus mengklarifikasi dulu apa yang dimaksud masuk angin pada pasien tersebut. Kadang-kadang dia tadi itu kecapean kan, kerja siang malam, akhirnya pegel-pegel ya, kelelahan. Nah, dia datang ke dokter karena kelelahannya dia bilang masuk angin. Atau karena dia memang mau flu, udah mulai batuk-batuk, ya udah mulai pilek-pilek. Aduh nih, saya masuk angin gitu. Kemudian ada juga pasien yang datang misalnya karena kembung, begah misalnya. Iya, itu sering banget tuh, Dok. Cepat kenyang, mungkin karena sakit mah dia bilang juga masuk angin. Itu saya. Jadi term itu nggak dikenal di dunia medis. Tapi kalau pasien datang dengan masuk angin, kita harus klarifikasi dulu apa yang dimaksud masuk angin oleh pasien tersebut. Kayak tadi di contohnya kayak perut merasa kayak banyak angin dari dok. Itu saya tuh kerokan, tapi setelah kerokan itu berasa lega. Itu sebenarnya itu salah satu jadi solusi nggak sih, Dok? Jadi kan begini, kalau kebetulan pasien tersebut misalnya karena dia kembung, itu biasanya kembung itu banyak gas di dalam lambungnya. Ya kan, banyak gas. Nah, gas itu kadang-kadang memang susah untuk dikeluarkan. Nah, misalnya dia dengan cara kerokan, dia merasa setelah kerokan itu dia terangsang untuk sendawa. Tentu dengan sendawa, gasnya keluar, malah lebih enak. Jadi gitu ini fakta atau mitos ini, Dok, solusi kerokan ini? Ya, sekarang gini, saya bilang kalau untuk kerokan menjadi obat itu kita bilang mitos. Ya, tapi nanti gantung. Nah, sekarang kepentingannya itu apa misalnya gitu loh. Nah, itu loh. Jadi karena bilang tadi, dia tadi nih dengan kerokan tadi akhirnya lebih mudah untuk keluar sendawa. Nah, itu mungkin menjadi solusi buat pasien tersebut gitu loh. Nah, kemudian kami juga pernah melakukan penelitian ya, pasien-pasien yang kita bilang irritable bowel syndrome. Jadi suatu keadaan jadi suatu keadaan yang ususnya itu sensitif. Dia keluhannya itu biasanya kembung, ya kan, kemudian nyeri perut, ya, kemudian susah buang-buang air besar. Nah, pada kelompok-kelompok orang ini kebetulan kita melakukannya di multi-center di beberapa negara. Nah, ternyata orang-orang Indonesia itu lebih nyaman kalau dia buang angin gitu loh. Kan ada juga yang bilang, ya dok saya setelah dikerokin tuh jadi banyak anginnya jadi keluar. Gitu, ya flatus ya. Nah, dengan flatus dia merasa lebih enak perutnya gitu. Jadi artinya begini, tergantung dari kebutuhan orang masing-masing lah. Apa sebenarnya dia untuk kerokan tuh tujuannya tuh untuk apa gitu loh. Kalau dia dengan merasa kerokan sendawanya berkurang, sendawanya jadi enak gitu, dia keluar sendawanya lebih nyaman. Atau pada saat dia kerokan jadi banyak flatusnya, banyak buang anginnya, dia misalnya lebih nyaman gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengeneralisasi bahwa kerokan itu bagian dari suatu pengobatan. Karena tadi ini tergantung masuk angin aja definisinya macam-macam. Kalau tadi dia misalnya masuk anginnya nih, saya ambil contoh misalnya karena mau flu, infeksi misalnya karena mau flu, tentu kerokan tidak menjadi solusi. Kenapa ya? Ya mungkin dia mesti istirahat sebenarnya kuncinya, atau mungkin dia perlu vitamin misalnya, atau kalau dia sudah ada infeksi sampai demam ya mungkin dia perlu antibiotik misalnya gitu. Nah dok, kalau misalnya kita merasa perut kembung, mual, pusing, itu katanya itu gejala masuk angin, itu fakta atau mitos itu dok? Sekali lagi itu kita tidak mengenal, jadi kita bilang bahwa itu mitos. Itu mitos, karena tidak ada kata masuk angin di dalam medis. Secara medis itu tidak ada kata masuk angin. Cuman kan masyarakat kita itu ya itulah tadi, artinya kita pentingnya kadang-kadang sebagai dokter itu mengklarifikasi ketika pasien datang. Kadang-kadang begini aja nih, pasien datang, dok saya sakit mah. Kita mesti tanya tuh sebagai dokter, apa yang dimaksud sakit mah? Kadang-kadang dia pegang di daerah pusarnya, belakang perut bawah, dia bilang sakit mah juga gitu loh. Tapi itu ternyata bukan beda. Jadi itu beda. Jadi ternyata masuk angin itu bukan contoh penyakit ya. Jadi itu lebih tidak bisa bilang penyakit. Jadi lebih kayak ke spesifikasinya sendiri ya. Itu istilah awam lah. Kalau itu istilah mengeluhkan sesuatu, mengeluhkan sesuatu, rasa tidak nyaman. Kalau dia misalnya demam, jelas itu demam, suhunya di atas 37,5 misalnya 38 misalnya. Itu jelas itu penyakit. Atau dia batuk, ya jelas batuk.
sakit kepala ya dia sakit kepala, vertigo ya pusing 7 keliling, misalnya itu jelas. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kerokan lagi nih dok, tapi saya pernah mendengar katanya kerokan ini tuh dapat memicu kanker kulit, kayak katanya kulitnya rusak lah atau apa, itu gimana sih dok? Itu kalau misalnya kerokan memicu kanker kulit itu saya bilang mitos, karena kanker kulit itu bukan gara-gara itu ya, artinya bukan karena proses kerokan. Kanker kulit itu ya bisa karena misalnya tadi faktor sinar matahari ya, di beberapa negara yang memang sinarnya terlalu menyorot itu bisa merangsang untuk terjadinya kanker kulit misalnya. Cuman memang kita mesti hati-hati pada pasien-pasien yang ada kelainan darah di mana pembuluh darahnya gampang pecah, misalnya, tentu proses kerokan itu akan membuat pecahnya pembuluh darah itu makin banyak. Takutnya nanti malah terjadi infeksi gitu loh. Itu yang sebenarnya yang kita takutkan kalau memang dia ada masalah. Tapi kalau saya udah biasa dok kerokan, tapi nggak ada masalah, udah silakan. Tapi mesti hati-hati nih, ada kan pasien-pasien yang misalnya dia biasa, artinya biasa kerokan. Cuman karena memang sesuatu hal karena problem jantung misalnya ya dapat obat-obat pengencer darah. Nah itu bahaya kalau dia minum obat pengencer darah, kerokan itu bisa jadi perdarahan bisa luas berarti di bawah kulitnya itu. Dokter kalau misalnya kita ngomongin kerokan nih, karena kerokan itu kalau kita warna sih dari warna sebenarnya itu kalau semakin kita merasa kalau semakin hitam itu kayak semakin lega atau apa, itu sebenarnya ada efeknya nggak sih dari beda warna? Jadi memang ada satu penelitian yang dilakukan oleh dokter, jadi memang proses kerokan itu merangsang yang kita bilang terjadi endorfin, jadi dia merasa lebih nyaman memang. Kalau ada nyeri itu nyerinya menjadi berkurang gitu loh. Nah mengenai keluarnya itu kan tergantung bagaimana tekanan yang kita lakukan misalnya gitu. Tapi memang benar di tengah masyarakat itu dikerok nggak keluar nih merahnya nih, berarti kamu nggak masuk angin. Nah, belum nih. Jadi tuh kadang sampai kita gosok-gosok tuh sampai merah, sampai hitam bahkan. Itu tuh bahaya atau nggak sih dok? Ya tentulah saya bilang itu kan namanya membuat meluka. Kalau yang makin terlalu semangat ya bisa jadi perlukaan. Tentu kalau perlukaan kan ujung-ujungnya bisa infeksi. Karena mereka juga merasa gini, wah ini kayaknya uratnya sampai dilurusin. Iya kayak gitu. Yang lebih repot lagi kan artinya lagi kadang-kadang itu ketika sudah merah sudah hitam begitu tambah lagi obat yang memang kayak mengandung mentol, waduh, yang lebih jadi menjadi lebih nggak nyaman lagi itu. Jadi sebenarnya maksudnya ini kan intinya nih orang bertanya-tanya nih jadinya, karena orang bilang nih boleh nggak kerokan nih? Ya kalau saya bilang pertama silakan, ya karena prinsipnya itu begini, karena kan masyarakat kita itu selama ini kan artinya sudah memegang boleh dibilang kayak seperti apa namanya kepercayaan lah gitu. Misalnya tadi Dita bilang saya kalau kerokan enak dok, ya udah silakan gunakannya kalau memang itu menjadi solusinya. Tapi sekali lagi ketika sesuatu tindakan tersebut membuat efek samping yang nggak baik ya itu jangan diterusin. Nah gitu tapi dok kalau misalnya kita ngomongin kerokan, tapi kan selain kerokan tuh kita juga ada memiliki yang kayak sejenis skop atau apa sih yang terkenal bekam-bekam, itu juga sama seperti kerokan atau berbeda atau itu berbahaya atau gimana ya dok? Detailnya saya tidak tahu, tapi umumnya tuh lebih kurang itu kan membuat gini. Intinya tuh sebenarnya kalau setelah orang melakukan artinya pada saat mungkin dia pegal-pegal ya kan kekakuan otot. Tadi kerja pada posisi tertentu kan akhirnya kan jadi otot tersebut kan tidak rileks, tegang. Kemudian dengan proses pengurutan misalnya atau dengan tadi di kop atau segala macam dia merasa lebih rileks, tentu menjadi lebih nyaman gitu loh. Tapi sekali lagi saya bilang tadi ya kadang-kadang ya artinya saya juga sebagai dokter penyakit dalam tuh suka ketemu pasien-pasien yang memang ada masalah dengan kelainan di dalam darahnya. Nah hati-hati, kadang-kadang itu juga bisa menginjus terjadinya perdarahan di bawah kulit yang cukup luas. Kemudian juga mesti diperhatikan ya tentu bagaimana alat yang digunakan. Nah kadang-kadang begini terkoinnya udah bekas. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau itu koinnya misalnya sudah berkarat, harus kan? Bersih ya. Betul. Apalagi kalau misalnya ini taruhlah koinnya itu udah tukar-tukar ke orang, hati-hati juga. Ya kadang-kadang kalau dia sampai terjadi pecah pembuluh darah bisa saja ini alat ini bisa menularkan dari satu orang ke orang yang lain gitu. Jadi gitu, kalau memang kebetulan punya kalau memang udah kerokan bagusnya sih bawa koin sendiri. Bawa koin sendiri, iya betul. Atau nggak koin khusus kerokan gitu ya dok. Nah dokter, fakta mitos selanjutnya nih, yang beredar katanya ini masuk angin tuh sama dengan angin duduk dan bisa sebabkan kematian. Tapi emang kayaknya sepertinya itu sempat heboh juga ya angin duduk ini dok sebelum. Ya, jadi ini juga saya bilang ya tadi masuk angin menyebabkan kematian, saya bilang mitos dulu ngomongnya. Nah, tadi kembali lagi, kenapa? Karena tadi definisi masuk angin oleh pasien itu beda-beda. Nah, ketika tadi nih misalnya dia sebenarnya merasa bahwa dia itu masuk angin, tapi sebenarnya sesuatu serangan jantung ya, misalnya dia
nyeri hebat, ya kan, nyeri hebat, kemudian kaku, ya, nyeri sampai ke tangan. Kemudian dia bilang masuk angin. Akhirnya dia minta sama istrinya, tolong kerokin dong, ini saya masuk angin. Tapi sebenarnya dia sedang mengalami serangan jantung. Nah, ceritanya lagi misalnya terjadi, misal fatal, orang tersebut meninggal. Wah, langsung dibilang bahwa masuk angin juga bisa menyebabkan kematian. Atau kebalikannya, kerokan bikin orang meninggal. Misalnya begitu. Tapi sebenarnya pada saat dia nyeri dada yang hebat, kemudian mungkin juga dia sampai kadang mual muntah, jangan-jangan itu sebenarnya dia sudah masuk tahapan serangan jantung. Tapi dia mendefinisikan, pasien tersebut mendefinisikan bahwa saya ini masuk angin. Masuk angin kayak angin duduk. Karena angin duduk tadi. Itu yang saya bilang tadi memang perlu diklarifikasi. Ya, prinsipnya buat masyarakat, ketika memang merasa bahwa kerokan bisa menjadi solusi, silakan. Tapi ketika masalah tersebut tidak selesai, jangan berpikir kerokan yang salah atau logam yang salah. Jangan memang ada penyakit lain yang mungkin tidak bisa diatasi dengan kerokan. Oke, baik. Terima kasih banget Prof. Ari. Memang ini memberikan pencerahan buat masyarakat bahwa yang namanya angin duduk atau masuk angin itu sebenarnya harus benar-benar apa sih yang dirasakan, dan jangan mengobati diri sendiri ya, Dok, ya. Jadi kita harusnya memang harusnya kalau memang benar, wah ini rasanya nggak enak nih. Kita harus cari tahu nih sebabnya apa. Karena mungkin saja yang namanya masuk angin itu sebenarnya ada di belakang penyakit lain yang lebih gawat, yang berat. Dan kerokan belum tentu solusinya. Tapi kalau emang kerokan merasa nyaman, alatnya bersih, ya boleh aja. Silahkan, Prof. Gitu ya. Oke, terima kasih Prof sekali lagi. Jangan kemana-mana, kita akan tetap kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat.